Mohon Roh-Mu yang kudus, Roh penghibur dan Roh penolong itu bekerja di antara kami, di hati dan pikiran kami semua. Sehingga bacaan kitab suci dan perenungannya oleh hikmat Roh-Mu, bolehlah kiranya bagi kami menjadi kekuatan rohani. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 16 sampai 18, menerangi tema yang dipilih untuk ibadah kita sore ini, keluarga pemenang. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, 16, 18. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saya yakin kita semua terkejut, tak percaya, marah, jengkel, heran dengan kasus RT, inisial, konon pendeta muda, yang ternyata membunuh sahabatnya, inisial I, di sebuah apartemen dengan alasan mau buat podcast, ditampar dan dicekik. Setelah dia mempelajari caranya lewat internet, bagaimana membunuh tanpa suara 3 hari sebelumnya. Dan dia mempraktekannya karena si I ini mengecewakannya, gitu kira-kira. Ada lingkaran pertemanan di mana saudara RT bermusuhan dengan orang lain dan I ini masih bergaul dengan yang lain, itu kira-kira begitu. Lalu mayatnya tekuk begitu ya, dimasukkan ke troli, ditutupin bantal di atasnya dan tas di atasnya, dibuang di bawah satu jalan tol, di bawah jalan tol di Jakarta. Konon dia pendeta muda. Saya yakin kita pasti begini, loh gitu, kok gitu? Itu kalau orang awam ya, apalagi dengan catatan kriminal, barangkali kita tidak terlalu heran. Tapi ini orang yang katanya berpunya gelar religius. Ada yang mengatakan dia bernaung di bawah suatu gereja, inisialnya GBK. Baru saya dapat informasi tadi ketika dijemput Pak Abi dan Pak Waskito, waktu dia remaja, dia di GKI, satu GKI di Jakarta. Kalau mau tahu nanti saya kasih tahu.
kalau betul informasi itu. Saya punya, saya simpan. Yang mengatakan adalah orang yang mengenal pembimbing remajanya. Sekali lagi kita tidak tahu, cuman bahwa dia pendeta muda itu diakui data. Ya, mengejutkan. Kita pasti bertanya, kok bisa ya? Ini orang yang ngomong tentang firman Tuhan, kebenaran, kasih. Ya, Anda bisa bayangkanlah berita kayak saya ngomongnya kan muluk-muluk gitu kira-kira. Karena sakit hati dengan orang ini, tega-teganya membunuh. Bahkan dia bersiap 3 hari sebelumnya dia sudah mengakses informasi how to kill in silent. Bayangkan tuh, berarti kan niat bener nih, mendendam betul. Dan apalagi kita lihat di lift itu dia ketawa-ketawa kan, ketawa-ketawa gitu. Beberapa ahli penafsiran wajah menduga dia puas gitu. Dia ditanya juga bilang tersalurkan dendamnya, dia masih ingin membunuh 2 lagi katanya. Sebetulnya yang ini bukan sasaran utama, Anda semua mengikutilah beritanya. Pertanyaan teologis dan spiritualnya adalah bagaimana bisa orang dengan predikat religius, dengan kebiasaan dan sehari-hari serving God and God's people ternyata menjadi pembunuh begitu jahat. Ada ketidaksesuaian di antara ujaran, predikat, dan perilaku. Ada disintegritas di antara nilai yang dianut benar-benar, yakni dia ternyata jahat, dan yang disaksikan secara publik. Tetapi sebetulnya hal ini dalam kadar tertentu cukup mewakili kita semua loh, Ibu Bapak. Kita semua ini kan kadang-kadang antara yang kita katakan, yang kita tampilkan, dan yang aslinya tidak selalu sama. Ya toh? Karena ini bulan keluarga, coba kita periksa realitas berkeluarga. Saya baru pertama kali ini di GKI Nusuan, tapi saya cukup tahulah soal gereja, lumayan tahulah. Pengalaman saya sebagai pendeta, pernah di jemaat, sekarang saya di kampus sejak 2008, itu begini. Kalau di gereja, kita semua ini behave istilahnya. Rapih, tertata gitu loh, bagus kan? Seperti malaikat surga, semua. Baik yang omong maupun yang dengerin. Ya kan? Tadi saya cek, syukur diberi contoh, padahal sudah saya siapkan contohnya. MC kita tadi kata pertama yang muncul apa? Masih ingat ya? Kata pertama, the first word. Shalom gitu. Terus karena Anda tidak merespon, dia bilang, mana shalomnya? Gitu. Shalom, shalom. Ya, kalau di gereja kita bisa nampak seseorang atau komunitas yang shalomik. Tetapi apakah kita betul begitu di rumah? Kalau di gereja itu semua kayak malaikat. Ya toh? Mana shalomnya, shalom, namaste. Tadi kan, mari berikan senyum, nggak bisa, ada masker ya, pakai mata aja, gitu. Barangkali orang yang di gereja yang nampak seperti malaikat ini pulang rumah singo. Nggak di sini ini gereja lain lah. Saya kalau dengar MC ya, kadang-kadang MC yang begini, saudara-saudara, marilah kita menyanyikan lagu, gitu ya. Lagu yang tentang mengasihi itu loh. Misalnya, coba kasih C. Kurang naik F atau E. Nah, misalnya ya, ini MC di gereja lo ini. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling, gitu ya. Itu orang-orang tuh wah luar biasa MC kita ini. Penuh cinta kasih. Ada yang batuk. Sapa? Bojone. Apa kowe ndok omah gua, lamu koyo setan ngono kok. Di gereja, marilah kita saling mengampuni, saling mengasihi, berpegangan tangan, shalom, shalom. Ngono kuwi. Bayangkan, mudah. Termasuk yang ngomong nih. Pendeta itu ngomong muluk-muluk, gampang banget kan. Yang paling tahu dia siapa? Tanya pembantu rumah tangganya. Tanya suami, tanya istri, tanya anaknya. Tanya
Handai tolanya, tanya orang yang urusan dengan dia setiap hari. Belum tentu loh, belum tentu sama antara predikat, perilaku, perkataan, pesan, dan realitas hidup. Ya kan? Nah, saudara RT ini jelas contoh di depan mata yang mengerikan sekali. Seorang pendeta muda karena marah begitu rupa membunuh. Kita tentu jangan dan semoga tidak ya. Tapi ini kan contoh disintegritas. Nah, Anda memilih tema keluarga pemenang. Pemenang atas apa? Tuh Anda tuh perang sama siapa? Gitu pertanyaan saya. Ketika dapat surat ini pertama kali janjian itu perang sama siapa? Apa ada musuh? Nah, teksnya adalah 2 Timotius, maka kita periksa teksnya. Di 2 Timotius ini, saudara-saudara, ini di bagian akhir ya. Surat-surat PB itu memang begitu. Ciri khasnya ya, surat-surat PB di mana-mana ya. Pertama itu pasti dari siapa ke siapa. Lalu doksologi, Tuhan dipuji, dimuliakan. Permasalahan utama, di bagian akhir itu ada namanya paraneisis, nasihat kecil-kecil, praktis, kemudian berkat. Semua begitu surat PB. Itu seperti kita dulu lah, orang yang seangkatan saya, kira-kira saya sekarang menjelang 52 sebentar lagi. Kita masih menunggu Pak Pos kan dulu itu, dulu. Kalau yang anak-anak muda sekarang mana ada Pak Pos. Dulu ya, surat cintaku yang pertama, itu kan Pak Pos kan. Kita masih gitu kan, itu kalau kita surat-suratan, seingat saya itu kalimatnya sama. Pertamanya itu mesti gini, salam dalam Kristus, wong Kristeno. Ya, ingat ya dulu, salam dalam Kristus. Kepada yang terkasih, sebut namanya lah, siapa gitu. Kemudian gini, halo apa kabar? Tanda tanya, baik-baik saja bukan? Tuh takon dijawab Dewi. Halo apa kabar? Tanda tanya, baik-baik saja bukan? Aku juga. Gitu saya. Iya toh? Lah ini ya tuh, kan? Itu pola. Lalu kita ngomong masalahnya bla bla. Terakhir kita pesan-pesan. Terus biasanya Misalnya kita kasih ya dengan hormat, tapi tidak mungkin kalau sama pacar kan, misalnya I love you atau apa tanda tangan, Abi misalnya. Nah ini surat-surat PB itu gitu, berarti ini bagian apa? Bagian menjelang akhir, menjelang paranesis. Kalau Anda mau tahu inti soal Timotius, ya Anda lihat bagian bodinya. Di situ ada berbagai nasihat dari Paulus kepada Timotius, dia mengembalakan di kota Efesus. Berbagai macam hal yang diperlukan. Bagaimana dia masih muda bisa mengelola jemaat Tuhan. Nah di bagian akhir, Paulus memberi penegasan dirinya sendiri. Dia pakai sebagai contoh. Di bagian awal tentu dia melakukan seperti sama tadi. Tuhan dimuliakan, permasalahannya ini, lakukanlah ini itu, hai Timotius. Di bagian akhir, now I give you example, my own life. Dia mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Ini kenyataannya dalam sejarah Paulus itu memang dihukum mati, saudara, dipenggal kepalanya menurut tradisi. Ada yang menduga tahun sekitar 67 dugaannya. Kita tidak tahu persis tapi sekitar itu. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Lalu dia merefleksi. Nah, caranya merefleksi ini adalah lari ke belakang, lari ke depan. Untuk menegaskan masa sekarang. Lihat polanya, lari ke belakang, lari ke depan, menegaskan masa sekarang. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia tahu, dia membayangkan pelari, dia sudah lari start. Aku mengakhiri pertandingan yang baik, aku memelihara iman, bagiku tersedia mahkota kehidupan di sana. Jadi ini tegangan di antara masa lalu, harapan masa depan, dan itu membuat masa kininya meaningful. Karena aku seperti pelari ini, aku start, aku tahu, aku mengalami darahku mulai dicurahkan, malah ayat 16, banyak orang meninggalkan aku, tetapi jangan menyalahkan mereka. Ya, gitu kan ayat 16? Padaku tersedia mahkota kehidupan, future, harapan, tegangan antara masa lalu, masa kini, itu membuat dia sekarang ini menjadikan hidupnya, makna yang dia alami dari Tuhan sebagai contoh menguatkan Timotius yang sedang running dalam pelayanannya. Yang saya temukan dalam merenungkan teks ini adalah Paulus adalah orang yang mencoba betul-betul memeras hidupnya dalam pimpinan Tuhan
Karena dia merasa dia tidak sendirian. Kalau Anda lihat ayat 18, Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Jadi ada lesson gitu loh, pelajaran. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya. Jadi karena Tuhan telah pernah menyelamatkan aku, lesson, dia yakin Tuhan akan menyelamatkan aku daripada yang jahat sampai tiba ke kemuliaannya. Bahwa akhir hidupnya dia dipancung, beheaded. Tapi Paulus membayangkan itu sebagai bagian dari suatu kemenangan. Karena dia memelihara iman. Itu berarti now happening, memelihara iman. Sekali lagi, tarikan ke masa lalu dia start, ke masa depan dia meyakini harapan, Allah memberikan mahkota kehidupan. Sekarang ini dia menjaga, memelihara iman. Nah, orang yang seperti ini mendapatkan perspektif. Dia mengalami ditinggalkan orang lain. Dia mengalami. Dia bilang darahku mulai dicurahkan. Dan betul dia matinya dipancung. Tetapi dia mengalaminya dalam perspektif tertentu bahwa ia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan, ia tidak kebal, ia bisa mati. Tapi Tuhan menyediakan kemuliaan baginya. Ini membuat dia memaknai hidupnya dengan berbeda. Saudara-saudara, ada orang bernama Viktor Frankl. Dia adalah survivor Holocaust. Holocaust adalah peristiwa dibunuhnya 6 juta orang Yahudi oleh Hitler. Nah, beberapa orang yang lolos lalu menjadi orang hebat ya dalam menjelaskan kisah hidupnya. Nah, salah satu di antara mereka adalah Viktor Frankl namanya. Keluarganya mati semua. Dia satu-satunya hidup di keluarganya. Tapi dialah orang yang sekarang dikenal sebagai ahli logoterapi. Silakan nanti cek setelah ibadah ini di Google Anda, di jajaran Viktor Frankl. Klik, Anda akan menemukan orang itu dengan tema logoterapi. Logoterapi itu terapi pemaknaan. Dialah orang yang mengatakan, kalau kita mendapatkan makna dari suatu peristiwa, kita bisa menghadapi peristiwa itu dengan berbeda. Kalau kita tidak mendapatkan makna, hancur. Tapi kalau kita dapat maknanya, itu lain. Kita bisa punya perspektif baru. Nah, kadang-kadang ketika terjadi peristiwa, kita memang kalau tidak dapat makna kadang-kadang kecewa. Kecewa bisa kepada siapapun, bahkan bisa kepada Tuhan. Saya ingat ada satu lagu versi bahasa Jawa yang menurut saya paling mewakili orang yang ketika mengalami sesuatu yang buruk, kecewa pada Tuhan. Tetapi kemudian untunglah endingnya bagus. Lagunya itu, coba kasih kunci kasih. Anda tahu lagu ini? Sajeke aku derek Gusti. Oh, bukan yang itu, yang ini, salah, hampir mirip nadanya. Saya, nadanya itu adalah ini. Aku keton banget sih. Nompo salib Gusti. Gimana tuh pertamanya? Tahu lagu itu? Bukan, makanya mirip sekali. Saya slip di situ. Aku keton banget biyen ko arep mutung awet ora kuat to rasane. Tahu lagi ini? Meh wae aku mutung ora kuat rasane ning aku kebacut tresno Gusti Yesus. Terus? Tahu lagu itu? Mirip kan? Tapi lain kok. Lain. Ini tentang keterjebulan. Jadi dia ketika menerima salib Tuhan, dia marah. Ketika menerima salib Tuhan. Tapi ternyata gini, ternyata di belakangnya itu ternyata Tuhan baik. Tahu lagunya? Lagu itu tadi? Aku keton banget, biyen kok arep mutung, enggak tahu ya? Jebule ora saiki. Tahu? Jebule ora saiki. Coba saya paskan kuncinya, jeng. Jebule ora saiki. Jebule
ora saiki jebule tembe burine, saiki aku nampa kabegjane. Terus dia berefleksi, aku getun banget biyen kok arep mutung, awit ora kuat rasane. Tahu lagi itu? Saiki aku seneng, Gusti wis amberkahi, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Ini gini orangnya. Ketika mengalami sesuatu, entahlah apalah itu, bolehlah masing-masing mau putus cinta, bisnis kacau, sakit, whatever, mutung. Tapi untung dia bertahan dalam mutungnya itu, enggak sampai mutung banget. Ternyata yang dianggap jelek itu bagus. Ternyata ada kebaikan setelah itu. Jebule. Pernah enggak ada ngalamin gitu? Oh ternyata ya ampun terima kasih Tuhan. Apa yang kuanggap buruk itu ternyata baik. Hidup kita itu jebol gitu loh. Yang aneh, mbok sudah toh sekali dua kali pengalaman, merasa sedih, ternyata yang sedih itu baik, jebule, mbok cukup. Lalu matanglah secara rohani. Enggak tuh. Sudah pernah begitu mengalami sesuatu yo ngamuk meneh. Bar kuwi isin. Jebule. Terus bersyukur, terima kasih Tuhan, ampuni saya, dulu saya mutung. Ngalami lagi, ngamuk meneh. Jebule. Lu masa urip dari muda sampai mati kok jebul toh, Sister. Mbok lebih dewasa. Nah, kenapa? Karena orang tidak mendapatkan makna. Paulus menolong kita menarik di masa lalu ke masa depan, membuat dia mempunyai nilai perspektif baru di masa sekarang. Nah saudara-saudara, ini yang saya kira perlu kita renungkan. Kita hidup berkeluarga itu pasti ada tegangan di masa lalu, pasti. Macam-macam. Anda bisa memulai dengan indah, memulai dengan tidak indah, terserah. Setiap orang kasusnya beda-beda. Kita punya harapan di masa depan. Mestinya harapannya indah, semoga. Tetapi di antara bentangan masa lalu di masa depan itu kan kita sekarang mengolah hidup toh. Sekarang ini. Barusan saya cerita ke Mas Abi dan Pak Mas Kito tadi, pengalaman saya sendiri soal makna, dan itu menolong sekali. Kenapa saya agak repot sekarang pergi jauh-jauh dari Jogja, karena saya harus merawat adik saya Samuel, 49 tahun, seperti anak umur 2 tahun karena malpraktek dokter. Sejak dia umur 2 tahun. Dia bisu, IQ-nya sangat rendah, cerebral palsy, dia sempat lumpuh, di umur 5 tahun bisa berjalan sebentar. Sekarang ini dia laki-laki dewasa, 49 tahun, kayak umur 2 tahun, tidak bisa merawat dirinya sendiri. Pipis, pup, mandi, harus orang lain, dan itu adalah kakaknya. Dulu mama kena COVID, mama meninggal karena COVID 1,5 tahun yang lalu. Itu hal yang paling saya takutkan. Saya pernah ditanya teman saya, seorang jurnalis, kamu kayaknya kok tangtung gitu, kamu tuh punya enggak yang kamu takutkan dalam hidup? Oh ada, aku takut kalau mama meninggal sebelum Samuel, itu yang saya takutkan. Papa sudah lama meninggal. Karena kalau mama meninggal sebelum Samuel, hidup saya berubah sama sekali. Dulu saya Raja Wali, kemana-mana. Sekarang saya burung gereja, jaga gawang. Tidak bisa lain. Ada adik bungsu tapi dia bekerja kantor. Jadi untuk pergi seperti ini, di sini sekarang saya selalu ngecek WA. Apakah Samuel pup? Tidak. Pipis? Tidak. Bocor enggak pampersnya? Diare enggak? Itu bisa terjadi padanya setiap saat. Bayangkan, pertama kali mengalami itu ketika betul mama meninggal. Waduh, hidup saya. Wah, kayak apa itu? Tapi saya harus melakukan. Dia hanya mau sama saya kalau urusan dapur, urusan kamar mandi. Kalau suap-suapan, dia mau sama istri saya, sama anak-anak saya yang perempuan. Tapi urusan mandi, pup, pipis, kokonya. Dia laki-laki dewasa loh. Anda tahu kalau saya bilang gini kan, laki-laki dewasa, 49 tahun. Kayak anak umur 2 tahun. Anda bayangkan. Ya, dan tidak mudah. Kadang-kadang kalau saya suruh, ayo dek, koko sudah jongkok nih, diangkat kakinya. Mau lepas celana, mau lepas pampers. Tidak selalu mau, dia bisa jebret gitu, akhirnya muncrat jedret gitu. Saya kadang sambil nangis,
Saya, ayolah dek. Saya nyanyi, melayani, seru sini, lebih sungguh. Dia marah. Dia tidak suka saya nyanyi, gitu. Karena dia tahu saya itu lagi nyanyi menghibur saya, karena dia nakal, gitu, kira-kira. Ngerti ya, kayak gitu. Nah, saudara, suatu kali ada orang namanya Profesor Bono, dosen di Tawacana, dosen senior, bilang kepada saya begini, Mas, Samuel itu malaikat bagimu. Hah? Malaikat? Tuh dari mana? Aku malaikat bagi dia, jelas. Tapi Romo Bono bilang, saya manggilnya Romo, dulu dia pastor, sekarang sudah menikah ya. Samuel malaikat bagimu. Dia tidak menjelaskan. Saya merenung-renung lalu saya dapat, ya, karena dosen tafsir ya, saya nafsir sendiri gitu. Kira-kira gini, malaikat itu artinya utusan. Malak bahasa Ibrani, angelos bahasa Yunani, itu artinya utusan. Tidak harus celestial being, tidak harus. Jadi jangan Anda pikir kalau malaikat berarti diberi gitu. Iya, itu juga malaikat. Tapi semua orang yang diutus Tuhan untuk suatu misi, itu malaikat sebetulnya. Intinya begitu, malak. Nah, apa sih misi yang diberikan Samuel pada saya? Kira-kira saya membayangkan, oh alah, aku ngerti. Dia itu malaikat Tuhan untuk saya, supaya kokonya ini, pendeta Daniel ini orang mau ngomong, tok. Enak pendeta ini ngomong. Kasihlah, sabar, tekun. Rasake. Kelakep ndak kowe? Ngono kira-kira. Itu pelajarannya untuk saya. Bayangkan. Saya bisa ngajar di kelas doktoral ICRS UGM. Itu terjadi. Saya masih ngajar sampai sekarang. Setelah itu lari saya nyebokin dia. Ekstrem enggak tuh? Ngajar doktoral UGM in English. Mahasiswa saya orang Malaysia, orang Korea di kelas. Tidak lama setelah itu saya tergesa-gesa ke rumah dan saya nyebokin adik saya. Ekstrem tuh? Supaya kokonya rendah hati. Ngono kira-kira. Dan supaya nek ngomong soal sabar kuwi lakukan. Enak aja. Pendeta paling enak, Saudara. Kayak MC kan. Shalom. Belum tentu. Nah, ketika saya dapat makna itu, oh adikku ini malaikat untukku, mengajariku kurikulum kehidupan. Mata kuliahnya namanya sabar, namanya cinta, namanya ketekunan. Wes telu kuwi wae. Kadang-kadang terlalu berat kurikulumnya, karena dia diare. Beberapa hari yang lalu, dia diare. Karena dia minum kopi sebelum makan, tidak boleh. Tapi dia itu perayu ulung. Saya peminum kopi. Dia tahu saya selalu punya kopi di meja belajar. Dia datang pelan-pelan. Terus dia ketawa. Dia kan tidak bisa omong ya. Saya tahu. Jangan sayang. Jangan, nanti kamu sakit. Dia gitu. Terus dia cium saya. Ceplok. Aduh. Aku nek ngene iki yo kalah. Cium lagi 4 kali. Ya wis. Sedikit ya dek, sedikit. Dah, minum sedikit. Terus dia main lagi, mainan itu mainan sikat sih, bersihin gitu loh. Saya ngajar ya dek, di rumah ya. Semua berangkat sekolah, ada yang kuliah, ada sekolah. Istri saya di toko buku di Tawacana, saya ngajar. Dia sendirian di rumah. Pas saatnya dia mandi, biasanya siang, dia bangunnya siang. Saya datang, rumah itu sudah dia diare. Waduh, menggenang gitu. Kenapa ya Kak? Aduh, aku 1 jam lagi balik ngajar lagi. Kurikulum kok tambah toh dek, berat sekali. Terus dia marah kalau saya gitu. Loh, ini loh nangis boleh dong. Kalau kamu baik-baik saja di Pampers gitu mah gampang lah kira-kira. Ini kok pakai bocor. Aduh, ternyata kamu minum kopi kan tadi pagi. Dan saya juga yang kasih kopi itu. Lah piye ngene kok ping 4 tok saya ndak bisa no. Anda mengerti? Saya bilang ke dia, kurikulumnya jangan berat-berat sih, pelan-pelan. Ini berat. Tetapi masa saya biarkan? Ya ndak bisa, harus dibersihkan dong. Nah, pada waktu itu saya merasa kurikulum sabar itu level-levelan gitu loh. Nah, ini saya ceritakan tidak mengatakan apa-apa kecuali mengatakan saya sedang berjuang dan tertolong dengan makna. Ketika merentang masa lalu, dia malpraktek dokter loh.
Yang salah mantri Jeporo nyuntik dia umur 2 tahun. 6 pasien di Karyadi, sejenis, hanya dia yang hidup. Bayangkan, sekarang 49 tahun, mama ndak ada. Aku kokone, tanganku kiresik, kuliah aku, ngajar aku, main ke laptop iki, ngajar doktor aku, sampai rumah. Ndak apa-apa, supaya orang mau ngomong kue kokoku, gitu kira-kira. Begitu saya dapat itu saya lain loh. Masih berat, masih. Ini aja saya deg-degan ini. Apakah saya tinggal ke Solo enggak apa-apa. Ini kali pertama saya naik kereta api setelah 2 tahun. Tetapi makna itu menolong kita menghidupi realitas. Itu yang dikatakan Paulus loh. Darahku sudah mulai tercurah. Aku menanti mahkota dari Tuhan. Aku pernah dikecewakan orang, ayat 16, tetapi jangan menyalahkan mereka, tidak apa-apa. Tuhan ku alami sebagai mendampingiku, ayat 17, Anda bisa cek, dan menghantarku menjadi alat untuk kemuliaannya. Begitu dapat perspektif. Nah, saudara, keluarga pemenang tema Anda. Menang dari apa? Saran saya adalah menang dari ketidakbermaknaan. Temukanlah makna dalam pergumulan Anda. Setiap keluarga itu punya salibnya sendiri-sendiri. Anda kalau lihat keluarga orang lain itu nampaknya baik-baik. Apalagi kalau tadi tampilan-tampilan publik seperti ini. Kalau saya tidak cerita, Anda tidak tahu kan apa di balik hati saya. Semua kita begitu kok sebetulnya. Saya yakin walaupun Anda nggak usah cerita ke saya, setiap kita punya salibnya sendiri-sendiri. Yang nampak indah dan mesra, yakinlah pasti ada. Nah, apakah Anda menemukan makna di situ? Paulus menemukannya, dan dengan itu dia menghadapi kematiannya dengan penuh bermakna. Saudara-saudara, keluarga itu tempat realitas rohani. Harusnya disitulah kita saling mencintai dan mengasihi habis-habisan. Tapi keluarga juga adalah tempat kita saling melukai sebetulnya. Ini yang harus kita waspada. Orang yang paling punya kekuatan terbesar untuk menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tidak percaya? Coba dengar cerita ini. Ini cerita karangan. Yang satu karangan, yang satu enggak. Sebagian karangan, sebagian enggak. Yang karangan adalah, misalnya, marilah bayangkan, saya dari Jogja ke Solo, turun di balapan, misalnya tidak dijemput, tidak ada Gojek, misalnya ya, lalu saya mau ke, ini terlalu dekat gereja ini, mungkin gini aja, yang agak jauh, GKI mana yang agak jauh? Pak Abi. Wah kaduan Pak, Boyolali. Kota Solo wae. Kabangan ya, oh ya Kabangan itu ya dari misalnya ya dari Solo balapan ke Kabangan, ya saya ketemu Pak tukang becak misalnya, bayangkan ini karangan, malam-malam jam 11 malam misalnya, Pak teng Kabangan pinten Pak? Oh Kabangan, ya Pak, misalnya 75.000 gitu, atau terlalu ekstrim? 50.000? Oke, saya ketemu Mas, gitu Pak becak, terus saya tawar. Kalau enyang nggih Pak, nggih pinten? 2.000. Terus dia bilang, edan ke Cina edan, cuh. Ya, saya di Cina edan, kayak diludahi. Ya, bayangkan nih. Saya marah dong. Loh, kamu kok satu ngeludahi saya, 2 rasis? Ini kan ekonomi aja. Kita tinggal mencari titik equilibrium toh. Titik tengah. Misalnya gini. 2.000, Anda jangan marah, Anda turunlah 47.500, saya naik 5.000. Anda turun 45.000, saya naik 7.500. Ketemu di titik tengah 23.750 rupiah. Kan enak wong bisnis ya gitu toh. Ngapain dadak kau mencina-cinakan saya? Memang kalau saya Cina kenapa? Kedua, kamu meludahi saya. Pola ludahmu bau jengkol pola. Ya, bayangkan ya. Saya marah, lalu dimensi sosial dalam diri saya menggelegak. Suara kenabian muncul gitu ya. Sekarang bayangkan dengan peristiwa kedua. Yang ini separuh betul, separuh karangan. Yang betul adalah anak sulung saya, namanya Anindya Sarati Valita Ratyawastu Listiabudi. Sulit toh? Dalam bahasa Sanskerta. Nama itu kami temukan ketika kami pacaran. Istri saya orang GKJ, calon pendeta juga. Saya GKMI. Biasanya kalau beda sinode, sulit jadian. Putus karena sinode, cinta diputuskan oleh sinode.
Biasa itu. Jadi hanya 10% aja yang jadian ya. Waktu itu saya bilang kepada istri saya, Jeng, saya manggilnya Jeng sampai sekarang. Dia orang Jogja, Jawa asli. Masih pakai Raden Nganten gitu namanya. Aku padahal Cino kere, Anda bisa bayangkan. Keluarganya Eyang menolak saya selama 4 tahun. Eyangnya itu masih Raden-Radenan gitu kira-kira ya, bayangkan aja. Nah, tetapi makanya saya bilang, Jeng, jika Tuhan menghendaki kita bisa mengatasi permasalahan dengan Eyang, kita bisa mengatasi permasalahan sinode, dan kita menikah dan punya anak dan perempuan, mau enggak kalau namanya ini? Kami lihat kamus Sansekerta di lantai dasar Gramedia. Dia bilang, oh ya bagus. Nama yang kami temu adalah Anindya Sarati, Blameless Charioteers, penunggang kereta yang tidak pernah salah. Kami atasi Eyang, puji Tuhan. Kami atasi soal sinode, puji Tuhan. Kami menikah. Setahun kemudian lahirlah anak ini. Kami sudah siap namanya. Namanya menjadi agak panjang tadi, Anindya Valita Oratewastu Listiaputri. Anak ini ketika dikandung ibunya, saya sudah ajak ngomong, adik, papa mau lihat wajahmu, kayak apa, ya ampun, gitu ya. Saya ajak ngomong, lama-lama semakin lama kan perut ibu hamil itu semakin tipis kan, betul ya, semakin kileng-kileng gitu loh. Ya ampun, sudah mau keluar, nendang, aduh gitu. Bayangkan, saya datang ke rumah sakit bersalin yang sudah saya kunci janjinya. Boleh saya lihat proses kelahirannya? Kalau enggak, saya enggak mau di sini. Boleh Pak Pendeta? Oke. Betul. 11 November 99, 11 November 99, 9 November 99, salah terus. Pagi-pagi dia mulai, kakak, ini apa kok aku kayak pipis? Nah, saya sudah siap, saya sudah baca teorinya tentang ini itu, saya sudah siap minyak telon, BH khusus, celana dalam khusus, macam-macam di satu tas 3 bulan sebelumnya. Bayangkan, suami siaga saya. Begitu istri saya bilang, kakak ini apa? Saya pegang, oh ini air ketuban, Jeng. Tidak apa-apa, yuk kita berangkat ke rumah sakit. Berangkatlah kami. Lalu bidannya tahu, oh ini Pak, ya silakan masuk, saya ikut. Di situ saudara-saudara saya melihat bagaimana proses kelahiran itu. Wah, kayak sepak bola. Satu bidan di sana, satu di sini, satu di sana, saya di sampingnya. Modal saya adalah sapu tangan. Saya tidak mau cerewet karena 6 bulan sebelumnya ada jemaat saya namanya Retno, melahirkan di situ, suaminya namanya Yudi, disuruh keluar oleh Retno, karena ketika Retno teriak-teriak, aduh Mas Yudi. Yudi bilang, jangan sebut namaku, sebut Tuhan Yesus. Jelek banget gak sih? Retno jangan panggil namaku, panggil Tuhan Yesus. Akhirnya Mas Yudi keluar aja, diusir. Saya masih ingat ketika Yudi keluar, saya ketemu, saya datang ke sana. Kenapa kok pucat Pak Yudi? Aku disuruh keluar sama Retno Pak Dan. Lah kenapa? Enggak tahu. Ternyata karena dia cerewet. Maka Retno pesan ke saya, Pak Dan, besok kalau Bu Caca mau melahirkan, jangan cerewet. Saya ingat pesan itu dan saya lakukan sebaik-baiknya. Jadi ketika istri saya, Kak Dan, aduh, saya, iya. Sakit. Gitu. Sementara bidan di kanan kiri, ayo siap Bu, tarik, jangan diangkat, bokongnya aja diangkat Mbak, ojo, tunggu, 1, 2, gitu. Koyok bal-balan, iya gitu, macet di tengah. Loh kok macet? Terus dia bilang, Kadang tolong dilihat. Saya deg-degan, saya lihat. Oh, terus saya pura-pura tenang gitu, padahal deg-degan. Kelihatan sedikit kepalanya. Kepala, ya ayo Mbak, terak ya, niat engson ya. Yuk, 1, 2, 3, bro, keluar anak itu. Owe. Terus plasitanya keluar, ceplok, kenceng banget gitu. Saya kayak gini, luar biasa. Saya kejar terus susternya itu, saya ingin anak itu mendengar suara saya pertama kali. Itu tekad saya juga. Jadi saya kejar terus susternya. Susternya heran ini apa wong iki. Pokoknya saya mau ngomong pertama sama anak ini. Dibersihkan terus susternya tahu. Mari Pak, saya bilang. Dia kelop-kelop itu. Saya panggil, Ratya, ini Papa. Selamat datang di dunia. Kelop-kelop gitu. Nah ini anak ini sekarang mahasiswa psikologi. Wah, kalau mandi, lama sekali. Wangi, wah gaya banget gitu. Ya, misalnya bayangkan, suatu kali kami bertengkar. Kalau ini karangan, yang ini. Terus dia marah, lalu gini, Papa, Cinoedan, Ju. Persis, bayangkan seperti tadi ya. Tadi kan becak gitu kan. Cinoedan, Ju. Ini gitu misalnya. Itu saya mungkin bisa bantah. Loh nak,
Kalau papa Cino, kamu kan Cino. Ya kan? Kamu kok lucu, Cino Edan, kamu juga Cino. Lalu kenapa meludahi papa kan? Bisa aja saya bantah, tapi saya yakin kalau itu sungguh-sungguh terjadi, hatiku remuk loh. Ingat, namanya aku temukan sebelum dia diproduksi. Kulihat perkembangannya, kulihat lahirnya, kusapa dia pertama kali. Begitu besar-besar kok, Papa Cino Edan Juh. Mana lebih remuk, digitukan anak atau digitukan tukang becak Solo? Anda tahu kan poinnya? Pasti lebih remuk kalau dilakukan oleh anak sendiri. Itulah sebabnya orang yang punya kekuatan terbesar untuk menyakiti kita, itu orang yang dekat dengan kita. Anehnya kita sama orang dekat sembarangan. Kalau sama orang luar, ramah shalom. Di gereja itu kayak malaikat. Apakah Anda seperti malaikat di hadapan istri dan suamimu? Apakah Anda seperti malaikat di depan anak-anak dan orang tuamu? Tidak usah pengakuan dosa, jawab sendiri. Saya yakin kita seringkali melukai sembarangan. Padahal orang yang punya kekuatan terbesar untuk menyakiti kita adalah orang yang dekat. Tema Anda sekali lagi, keluarga pemenang. Menang dari apa? Saran saya, menemukan makna di tengah-tengah pergulatan dan salib bersama. Caranya merentangkan masa lalu sampai ke masa depan dalam penyertaan Allah. Dan meminta di tengah-tengah itu ketika sekarang it is happening now, kita mendapatkan makna, menemukan kebaikan-kebaikan yang muncul dari luka-luka. Jebule tadi itu. Makna-makna tadi itu sehingga kita bisa melihat realitas dengan cara baru. Mengasihi dengan segar. Walaupun kita masih jatuh naik turun, tetapi pemaknaan baru itu membuat keluarga kita meaningful. Realitas keluarga menjadi realitas rohani, di mana kita semua saling membangun dan merasakan kehadiran Tuhan. Dan kiranya itu dijaga terus sampai akhir. Jangan hanya dapat momen di satu kemudian luruh. Lihat Paulus, aku menjaga iman sampai garis finish. Itu artinya penemuan-penemuan bersama naik turun, terus jalan sampai selesai hidup. Itu baru dibilang menang betul. Ketika kita bisa mengakhiri hidup kita masing-masing dalam keluarga dengan makna. Orang mengenang perjuangan kita, cinta kasih kita untuk modal keluarga berlanjut sampai terus kita tidak tahu hidup masih berjalan. Kemampuan menjaga pengalaman dengan Tuhan sampai akhir itu penting untuk kita miliki. Abad 13 ada orang bernama Richard Chichester. Richard namanya, dari Chichester, seorang pastor. Dia hidup sangat menarik. Tetapi orang seringkali lebih mengingat kematiannya daripada hidupnya. Kenapa? Karena ketika dia mau mati, di ranjang kematiannya, dikelilingi teman-temannya, dia berdoa. Doanya begitu menyentuh hati orang-orang, sampai lalu dijadikan ingatan, kalimat-kalimat penuh makna dijadikan lagu. Saudara, kalau Anda mau mati besok, siap enggak mau ngomong apa? Ya, saran saya, siap-siaplah. Kalau masih bisa ngomong, saya sih rasanya tahu kalau ditanya, misalnya matinya baik-baik gitu, masih bisa ngomong mau pesan apa, itu saya rasanya tahu. Kita enggak akan masa mau mati pesannya mau ngene, aku kok pengen salat Solo. Ya, ringan banget. Aku kok pengen, janganlah kalau mau mati itu pesannya gini misalnya. Rukun-rukun ya, gitu ta. Jaga ibu, gitu ta. Iku tanah sing nok kono kekno gereja. Nah, misalnya gitu. Nggak ngerti ya, sesuatu yang besar-besar gitu loh. Ya toh, nggak akan remeh-remeh lah. Nah, orang ini mau mati. Bayangkan ya. Terus dia berdoa. Ini kalimat doanya. Day by day, oh dear Lord, 3 things I pray. Dia minta 3 hal. Mau mati loh ini. To see thee more clearly, love thee more dearly, and follow thee more nearly, day by day. Tuhan, setiap hari yang kuminta 3 hal saja. Melihatmu lebih jelas, to see thee
THEE itu di kau, more clearly. Love thee, mencintaimu, more dearly. And follow thee, mengikutimu, more nearly, kapan? Day by day. Jadi lagu, saya akan ajarkan untuk Anda. Coba munculkan kata-katanya. Kita sudah berlatih ya, Renzi ya. Saya nyanyikan sekali, Anda ikuti, nanti kita nyanyi bersama-sama, sopran, alto, tenor, bass. Nanti bagi yang fales pelan aja nanti. Ya, ini saya beri contoh. Day by day, day by day, oh dear Lord, three things I pray, to see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day, follow thee more nearly, day by day. Kita coba ya, sementara unison dulu, suara satu semua dulu. Nanti habis ini kita tingkatkan kurikulumnya. Suara satu tuh ya, lagi. Teman-teman penyanyi kalau mau ikut boleh suara satu dulu ya. Bass, gitar, drum, saxophone kalau mau ikut oke, let's go. Day by day, day by day, oh dear Lord, three things I pray, to see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day, follow thee more nearly, day by day. Nah, sekarang kita coba sopran, alto, tenor, bass. Sopran ikut saya, alto, tenor, bass cari sendiri-sendiri. Bagi saudara-saudara yang karena masalah biologis memang fals, saran saya ikut suara satu atau lip sync. Kita coba ya. Oke, satu kali kita nyanyikan dengan penuh penghayatan, hidup yang dijaga mutunya sampai akhir. 3 hal yang kuminta Tuhan, supaya aku melihatmu lebih jelas di tengah-tengah realitasku berkeluarga. Mencintaimu lebih mesra, mengikutimu lebih dekat. Kapan? Day by day. Day by day, day by day, oh dear Lord, three things I pray, to see more clearly,
love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day, follow thee more nearly, day by day. Amin.